عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kita di buku Metode Asy-Syafi'i, Tajwid Dasar buku Metode Asy-Syafi'i. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dari beberapa pembahasan, dan kita masuk pada malam hari ini di pertemuan yang ke-7 ya, di pertemuan yang ke-7, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan pembahasan di bab pendalaman Iqra ya, yang kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas terkait dengan Al-Qamariyah dan juga Asy-Syamsiyah ya, pembahasan dari Al-Qamariyah dan juga Asy-Syamsiyah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ya, yaitu di pelajaran yang kedua di halaman 4, masih di bab pendalaman Iqra, dan mungkin kita akan lebih cepat sekarang pembahasan dari bab-bab yang akan kita lewati. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, kita murojaah terlebih dahulu dari apa-apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya insyaallah. Saya share dulu. Sebentar. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan mengenal bacaan al atau Al-Qamariyah dan juga Asy-Syamsiyah, di mana sudah kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ya, dan kita sudah jelaskan yang dimaksud dengan Al-Qamariyah adalah bacaan al yang dibaca dengan jelas ya, ketika bertemu dengan ke-14 huruf yang sudah disebutkan kemarin ya. Kemudian sebentar. Ya. Kemudian adapun Asy-Syamsiyah adalah terkait dengan bacaan al yang dibaca dengan idgham. Ya, makanya Asy-Syamsiyah ini disebut juga dengan idgham syamsiyah atau idgham syamsi, disebut juga sebagian buku tajwid menyebutkannya seperti itu ya. Di mana bacaan al di sini tidak dibaca jelas lam sukunnya, tapi dibaca dengan idgham ke huruf setelahnya ya. Dan huruf-hurufnya juga sudah kita sebutkan kemarin ya. Ada 14 huruf ya, mulai dari ta, tha, dal, dha, dan juga seterusnya sampai huruf nun. Kemudian juga kemarin kita membahas terkait dengan hamzah wasal ya, terkait dengan hamzah wasal ya, dan ini menjadi kekhususan atau ciri khusus dari mushaf Madinah ya, atau yang mengikuti mushaf Madinah ya, yang kalau kita bandingkan dengan mushaf Indonesia, maka kita tidak akan temui berkaitan dengan bentuk hamzah wasal ya. Bentuknya ada hamzah wasalnya, tapi tidak ada ciri khasnya ya, tidak ada bentuknya atau tidak ada tandanya ya, tulisannya hanya alif saja seperti itu ya. Kalau di mushaf Madinah sudah kita jelaskan kemarin, ada tandanya, yaitu alif yang di atasnya terdapat ra'su sad ya, atau kepala huruf sad ya, yang dimana itu bukan dhammah tapi merupakan kepala huruf sad ya. Jadi huruf sad yang diambil atau dipotong badannya atau diambil kepalanya saja ya, lingkarannya saja dari huruf sad. Adapun kemudian juga kita kemarin membahas terkait dengan perbedaan antara hamzah ya, dan juga alif ya. Kemarin kita sudah sampaikan juga perbedaan antara hamzah dan alif. Sebenarnya ketika kita sudah jelaskan terkait dengan hamzah wasal ya, terkait kita juga menjelaskan kemarin perbedaan antara mushaf Indonesia dan mushaf Madinah, maka sebenarnya kita sudah bisa membedakan ya antara alif dan juga hamzah ya. Pertama, terkait perbedaan alif dan hamzah ini, tentu kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa ini dikarenakan
kebingungan ya, atau kesamaan yang tertulis pada mushaf Indonesia yang akhirnya bingung. Terkadang kok ini ada alif dibacanya panjang, ada alif terkadang dibacanya berharokat begitu ya. Ada juga alif terkadang dibacanya tidak dibaca. Nah, sehingga kan ini kan membuat bingung. Yang sebenarnya kalau kita menggunakan mushaf Madinah sebenarnya tidak menjadi bingung ya. Secara ringkas atau kesimpulannya bahwasanya perbedaan antara hamzah dan juga alif yaitu mudah ya. Kalau hamzah itu pasti senantiasa berharokat ya, atau sukun ya, entah itu kasroh, dhammah, fathah ataupun sukun ya. Kalau alif ya, maka dia tidak bisa menerima harokat ya, tidak bisa menerima harokat, dan dia selalu bersamaan dengan huruf yang sebelumnya fathah ya, maka dia akan menjadi mad ya, akan menjadi mad, ataupun huruf sebagai huruf tambahan yang tidak dianggap ya. Huruf tambahan yang tidak dianggap itu juga bisa dikategorikan alif ya. Ada tidak contohnya di sini? Tidak ada ya. Nanti insya Allah akan ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, itu ya secara umum ya. Kemudian juga kemarin kita singgung sedikit terkait dengan lam ta'rif ya. Terkait dengan lam ta'rif, yaitu berkaitan dengan lam yang menunjukkan kekhususan dari sesuatu benda ya. Jadi kenapa di sini diberikan al ya? Apa bedanya dengan yang tidak diberikan al? Ya, mudahnya adalah jika diberikan al ya, atau sebenarnya tidak termasuk hamzanya ya, hanya lamnya saja, maka dia akan menjadi khusus ya, seperti al-bab dengan bab. Bedanya adalah al-bab itu pintunya khusus, kalau kalau bab itu pintunya masih pintu secara umum ya. Ini juga kita sudah jelaskan kemarin. Kemudian terkait dengan kenapa lam sukun di sini diberikannya atau dibantu oleh hamzah wasol supaya bisa terbaca ya, dia kemarin juga kita jelaskan dikarenakan hutang budi ya, atau balas jasa dari hamzah ya, atau dari alif ya, terhadap lam ya, yang dimana alif akhirnya bisa terbaca pada lam alif ya, pada urutan huruf hijaiyah. Ini kita tampilkan ya, sudah saya masukkan. Jadi di mana ini kita bahas singgung sekaligus memurojaah yang kemarin ya. Kita sudah sampaikan kemarin bahwasanya yang pertama itu, huruf yang pertama itu bukan alif ya, tapi dia hamzah ya. Dia hamzah. Kemudian alifnya adalah yang di sini ya, alifnya yang di sini yang terdapat di lam alif ya. Adapun hamzah yang di sini tidak dituliskan ya, hamzah yang bentuknya yang ini ya, yang kecil ini, maka ini adalah tanda hamzah ya. Dia tanda hamzah. Biasanya kan hamzah yang ini ditulisnya di sini ya. Lam alif waw ya, di sini ya, kalau tidak salah di sekitar sini, di setelah ha ya, atau setelah lam ya, setelah lam ya, intinya di akhir-akhir ya dituliskan seperti itu biasanya. Dan kemudian huruf-huruf hijaiyah ini tentunya dahulu tidak memiliki titik ya, tidak memiliki harokat, jadi sama semua ya. Bahkan miripnya beberapa huruf ada yang masih sama, yang kemudian akhirnya dimodifikasi ya, beberapa huruf dimodifikasi supaya bisa membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Contoh misalnya antara huruf sod, bod, to dan dho, ini adalah huruf yang sama ya, huruf yang sama ya. Jadi dari mana samanya? Jadi samanya itu adalah yang ininya saja nih ya, yang lingkarannya itu saja ya. Jadi anggap yang seperti ininya belum ada dulu ya. Yang alif yang tanda berdiri ini juga belum ada. Akhirnya kan jadi sama semua ya. Jadi sama semua. Kemudian supaya bisa nah ini yang aslinya. Yang aslinya tuh huruf to, dho, bod dan dho itu sama semua seperti ini. Ya. Kemudian untuk membedakan antara to, dho dan sod dan dod diberikan istilahnya ya? Ya garis seperti itu ya. Kemudian kalau huruf dod diberikan ya istilahnya kaki lah ya, diberikan kaki begitu. Kemudian karena masih ada sama antara huruf yang sudah dibedakan tadi diberikan titik ya, supaya dia membedakan. Begitupun huruf-huruf yang lain ya. Ba, ta dan ta ini sebenarnya huruf yang sama semuanya seperti itu ya. Kemudian untuk membedakan diberikan titik pada ba, berikan titik 2 pada ta, dan bukan diberikan titik 3 pada ta.
Begitupun ja, ha, kho juga ini merupakan huruf yang sama ya. Kemudian diberikan titik untuk membedakan antara huruf yang satu dan huruf yang lainnya seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Ain dengan ghain, fa dengan qaf gitu ya. Kalau kaf dan lam ini hampir sama ya. Nanti mungkin ini tidak kita bahas di sini karena terlalu panjang. Nanti mungkin insyaallah setelah kelas ilmu tajwid dasar ini akan dimulai kembali kelas berkaitan dengan rosem ya. Rosem dan juga qiraat ya, pengantar rosem dan juga qiraat. Insyaallah setelah kelas ilmu tajwid dasar, dan ini akan dibahas secara lebih detail terkait dengan penulisan Al-Qur'an ya, atau kaidah-kaidah penulisan Al-Qur'an insyaallah. Ini kita secara sekilas saja. Baik, itu ya. Nanti yang kemarin tidak masuk silakan dimurojaah lagi ya, karena kita tidak mungkin sampaikan seluruhnya di pertemuan malam ini ya, apa yang sudah disampaikan kemarin. Baik. Kita masuk sekarang ke pelajaran berikutnya, itu pelajaran kedua. Ini juga sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan pelajaran yang pertama ya. Karena pada pelajaran kedua ini kita masih membahas terkait dengan hamzah wasal ya. Yang dimana hamzah wasal sudah kita singgung di pertemuan kemarin ya, di pertemuan kemarin ya. Yaitu kita baca terlebih dahulu huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal ya, alif atau alif lam atau al ya. Sebenarnya alif lam itu kurang tepat ya. Alif lam itu kurang tepat. Yang lebih tepat itu ya kita sebutnya al saja ya. Kita sebutnya al saja. Sebagaimana sudah disebutkan juga oleh penulis pada ini ya, pada bab yang pertama ya. Kan di kita lebih dikenalnya al begitu ya. Lebih dikenalnya al. Tapi di sini disebutkannya al. Di kita lebih dikenalnya alif lam begitu ya. Tapi di sini lebih dikenal tetap dituliskannya al ya. Kenapa namanya al bukan alif lam? Karena kalau kita katakan alif lam kan a yang ini kan bukan alif ya. Ini kan bukan alif. Ya. Hamzah kan berarti a. Ya, dan dibaca a kan pada ketika setelahnya lam ta'rif. Maka namanya al begitu. Ya walaupun sebagian ulama juga ada yang menyebutkan alif lam sebagai bentuk pengkiasan saja ya. Sebagai bentuk pengkiasan maksudnya hamzahnya ini menggunakan bentuk alif gitu ya. Tapi ya kalau kita bicara ketepatan ya, sesuai dengan pelafalan, sesuai dengan kaidah yang dipelajari, maka yang lebih tepat namanya al ya, yang lebih tepat namanya al, bukan alif lam begitu. Nah, bagaimana apabila ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal atau bertemu dengan al ya? Maka ada dua cara baca ya, ada dua cara baca. Yang pertama adalah ada dua cara baca. Yang pertama adalah dibaca tidak panjang ketika wasal ya. Wasal itu maksudnya bersambung ya. Wasal itu maksudnya bacanya disambung. Kalau waqaf itu artinya berhenti ya. Kemudian yang kedua dibaca panjang ketika waqaf. Gimana maksudnya? Kita langsung praktekkan ya supaya tidak bingung. Contoh misalnya pada lafaz yang pertama ini ya. Yang pertama waqalul hamdulillah. Perhatikan di sini ada pertemuan mad. Ini ya, madnya yang mana? Yang ini maksudnya ya. Ini qalu, ini kan ada mad di sini. Kemudian ketemu dengan al. Ya, ketemu dengan al. Nah, ini ya. Ketemu dengan al. Tadi kan disebutkannya alif atau alif lam. Ya maksudnya alif itu ya ini ya. Hamzah ini, hamzah wasal ini, atau alif lam. Atau alif lam maksudnya ya dua-duanya begitu. Ya. Makanya kurang tepat ya. Bukan kurang tepat, jadi tidak konsisten ya. Di awal disebutkan al, tapi di sini disebutnya alif atau alif lam. Tapi tidak mengapa ya, karena ada juga para ulama yang menyebutkan seperti itu. Nah, bagaimana cara bacanya? Apakah dibacanya jadi panjang? Waqalul ham. Apakah jadi seperti itu? Nah, tentu tidak ya. Maka cara bacanya adalah yang pertama dibaca tidak panjang ketika wasal. Maksudnya apa? Huruf waw yang ini tidak dibaca panjang lagi ya. Karena dia sudah bertemu dengan sukun ya. Jadi langsung idgham ke huruf yang kedua atau ke kata yang kedua, lam sukun. Jadi bacanya gimana? Waqalul hamdulillah, bukan waqalul hamdulillah, tapi waqalul hamdulillah. Jadi seolah-olah madnya tidak dibaca. Ya. Seolah-olah madnya tidak dibaca. Ini ketika wasal ya, ketika wasal. Bagaimana ketika waqaf ya? Maka adapun ketika waqaf, maka caranya adalah dibaca panjang ya. Caranya adalah dibaca panjang.
Madnya tadi dibaca panjang ketika waqaf atau berhenti, ya. Kalau tadi dibaca tidak panjang ketika wasol, kalau ini dibaca panjang ketika berhenti. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seandainya misalnya kita mau berhenti di mad yang tadi, ya, di mad yang ini misalnya, tidak dilanjut ke kata setelahnya sebagaimana yang tadi di contoh yang sebelumnya. Maka jika tadi yang pertama ketika di wasol madnya tidak berfungsi lagi, ya, maka yang kedua ini tetap dibaca ketika berhenti. Contohnya misalnya ketika disambungkan waqalal hamdulillah, maka ketika berhenti kita panjangkan saja waqala, begitu, bukan jadi waqal, ya, karena dia dianggap madnya, ya, madnya dianggap. Wa ma fil ard, ketika wasal tidak dianggap madnya, ya, tapi ketika berhenti wa ma fi jadi panjang, ya. Qalul an, madnya tidak dibaca, tapi ketika berhenti qalu, nah dibaca panjang. Itu maksudnya, ya, pembahasan pada bab ini. Mudah kan? Insyaallah ini sudah bisa, ya. Ini kan hanya terkait dengan ya tadi Iqra, ya. Tapi memang untuk sebagian yang biasa menggunakan mushaf Indonesia mungkin memang agak bingung, ya, karena kan tidak biasa nih melihat hamzah wasal seperti ini. Makanya tadi di catatan di pelajaran yang pertama diberikan catatan jangan sampai dibaca dhammah, ya, karena memang yang tidak terbiasa sering menganggap itu dhammah padahal bukan dhammah, ya. Baik. Kemudian namun sebelum kita lanjut, itu secara inti pembahasan pada bab ini hanya itu saja, ya, mudah jadinya. Namun kita akan coba bahas terkait dengan bagaimana cara membaca hamzah wasal, ya. Pada bab ini kita akan juga singgung terkait bagaimana cara membaca hamzah wasal, ya. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya hamzah wasal yang setelahnya lam ta'rif, ya, atau al, maka dia dibaca dengan fathah, ya, maka dia dibaca dengan fathah. Ar-Rahman, As-Sabirin, Al-Bab, Al-Fil, ya, dan seterusnya dibaca a, ya, bukan ul-fil atau il-fil, bukan, ya, tapi a, begitu, ya, dibaca dengan fathah. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana dengan hamzah wasal yang selainnya bukan lam ta'rif? Yang mana hamzah wasal yang bukan lam ta'rif? Perhatikan. Contoh misalnya yang terdapat pada kata atau contoh yang terakhir ini. Nah, ya. Bagaimana cara membaca hamzah wasal yang setelahnya bukan lam ta'rif atau bukan pada al? Ya. Apakah membacanya dengan kasroh, ya, dengan dhamma atau dengan fathah? Uktasabat, aktasabat, atau iktasabat. Nah, ini kan jadi permasalahan ketika kita mulai dari hamzah wasalnya, ya. Ketika kita memulai dari hamzah wasalnya. Kalau kita memulai dari kata sebelumnya, ya, dia atau diwasal dari kata sebelumnya, maka ya kembali ke kaidah yang tadi, ya, hamzah wasalnya tidak dianggap lagi. Wa 'alaiha maktasabat, dia tidak dianggap lagi. Ya, sebagaimana tadi, ya. Ini tidak dianggap lagi, ya. Karena kan hamzah wasal kita sudah sampaikan juga, dia berfungsi, ya, ketika memulai dari kata tersebut. Adapun ketika mulai dari kata sebelumnya, maka dia tidak dianggap lagi, ya. Karena apa fungsi hamzah wasal? Fungsi hamzah wasal adalah supaya kata yang setelahnya, yaitu yang sukun, karena setelah hamzah wasal itu pasti kata yang huruf yang sukun, ya. Supaya huruf setelahnya itu bisa terbaca, ya, maka datang hamzah wasal, ya. Kalau dia sudah disambung dengan kata sebelumnya, ya sudah, berarti hamzah wasalnya sudah tidak berfungsi lagi. Kembali lagi ke yang tadi, bagaimana membaca hamzah wasal ini? Apakah dengan fathah, kasrah, dengan dhamma? Ya, maka kita lihat kaidahnya, ya. Kita lihat kaidahnya. Afwan, ini keliru, ya. Ini harusnya fiilnya tidak ada. Coret ini, ya. Bagaimana kaidah membaca hamzah wasal? Ya, artinya ketika kita memulai di sebuah kata yang terdapat hamzah wasal, bagaimana caranya? Yang pertama, bila huruf ketiganya dhammah asli, maksudnya apa dhammah asli, ya, itu sekarang sesuai dengan ini saja, ya, tidak perlu kita detailkan secara rinci, nanti akan datang penjelasan berikutnya. Bila huruf ketiganya dhammah, ya, jadi ada sebuah kata huruf ketiganya dhammah, tadi yang ada hamzah wasalnya huruf ketiganya dhammah, maka dibaca dengan dhammah, ya. Apabila huruf ketiganya dhammah, maka dibaca dengan dhammah. Bila huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka dibaca dengan kasroh, ya. Atau secara kesimpulan ini, ya, jika huruf ketiganya kasroh atau fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Jika huruf ketiganya dhammah,
maka hamzah wasalnya dibaca dengan dhammah. Ya, sampai sini insyaallah mudah ya. Dhammah, kasrah fathah, kasrah bacanya. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan yang tadi, bagaimana bacanya? Mana huruf ketiganya? Huruf ketiganya yang ini. Ya, huruf ketiganya yang ini, ta. Ya. Dan dia berharokat fathah. Berarti kalau harokat ketiganya fathah dibaca dengan kasrah. Maka ketika kita mulai dari hamzah wasal di kata ini, maka dibaca dengan kasrah ya, atau apa? Iktasabat begitu. Ya, dibaca dengan kasrah ya, iktasabat karena huruf ketiganya fathah seperti itu ya. Begitupun contoh yang lainnya. Ya, nanti akan kita contohkan ya satu persatu nanti. Tapi kita bahas dulu secara kaidahnya ya, secara kaidahnya. Kemudian yang kaidah yang ketiga, ini sebenarnya yang sudah kita bahas ya. Bila setelahnya lam ta'rif ya. Bila setelahnya lam ta'rif, tadi lam ta'rif apa? Lam yang menghususkan sesuatu ya, menghususkan sesuatu atau mudahnya al lah gitu ya. Hamzah wasalnya itu al ya, pada al ya. Maka dia dibaca fathah. Ini tadi kita sudah jelaskan ya. Al-fil, alhamdu, ar-rahman ya, dan seterusnya. Dan selainnya dibaca dengan kasrah pada isim. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pada selain yang kaidah yang dua tadi, yang ini ya, pada selain kaidah dua yang ini ditambah yang lam ta'rif ini, maka dia dibaca kasrah karena dia isim. Ya, karena dia isim. Kita langsung masuk ke contohnya. Ya, kita langsung masuk ke contohnya. Contoh tadi, ya. Ini lewat, yang ini dulu. Ya, contoh tadi. Ya, apabila huruf ketiganya kasrah, maka dia dibaca kasrah. Ya, maka ini hamzah wasalnya dibaca dengan kasrah. Irji'u, itu ya. Apabila huruf ketiganya fathah, maka dibaca dengan kasrah juga. Berarti ini kasrah, ya. Iqtarabat. Ya, ini secara umum pada fiil ya. Apa itu fiil ya? Tidak perlu kita bahas ya secara bahasanya. Intinya kata kerja lah begitu. Kemudian apabila huruf ketiganya dhammah, maka dibaca dengan dhammah. Ya, dibaca dengan dhammah. Ujtutsat. Ya, ujtutsat. Nah, itu tadi kaidah yang ini ya, kaidah yang dua tadi itu ya. Kemudian lam ta'rif dibaca dengan fathah. Ya, yang ini ya. Yang ini dibaca dengan fathah. Ini kan lam ta'rif, ketemu al kan? Ketemu lam berarti ini dibaca fathah. Al yauma, atau yang sudah kita sebutkan contohnya sebelum-sebelumnya. Dan selainnya kasroh. Ya. Selainnya kasroh. Jadi kalau ketemu selain, jadi mudahnya seperti ini ya. Memang harus kita bagi ya. Yang ini terjadi pada isim ya, pada isim atau kata benda ya, terjadi pada kata benda. Kata benda. Kalau yang tadi terjadi pada fiil atau kata kerja. Ya, kata kerja. Ya. Nah, selain yang tadi, yang pada isim tadi, pada kata benda tadi dia fathah, maka yang lainnya kasroh ya. Maksudnya ini ya, yang ibnu, ibnata ya, dan ini hanya kata-kata ini saja selain yang al ya, yang terjadi pada isim. Imruun ya, kemudian isnani ya, ism ya, isnata dan seterusnya. Ya, hanya 7 kata ini. Dia dibaca kasroh. Ini yang dimaksud dengan kolom yang ini ya, yang ketiga ini. Adapun yang terjadi pada fiil tadi ya, kayak sesuai dengan kaidah yang tadi, kecuali, nah, ada pengecualian, kecuali pada 5 kata ini ya, kecuali pada 5 kata ini ya. Ini pada kata kerja, namun dia walaupun huruf ketiganya dhammah ya, tapi dia dibaca dengan kasroh ya, dibaca dengan kasroh. Kenapa? Karena dia dhammahnya bukan dhammah asli. Nah, makanya di sini ada dhammahnya dhammah asli ya, karena dia bukan dhammah. Kenapa bukan dhammah asli? Bagaimana? Ya itu tidak perlu kita bahas ya, karena terlalu spesifik nanti penjelasannya, jadi terlalu meluas kemana-mana. Tapi intinya begini, mudahnya kalau kita sebagai orang awam, mudahnya seluruh hamzah wasal ya,
seluruh hamzah wasol itu dan ini yang paling banyak mengikuti kaidah yang tadi, dilihat dari huruf ketiganya, ya. Dilihat dari huruf ketiganya, kecuali pada 5 kata maka dia dibaca kasroh 5 kata ini 1 2 3 4 5, ya. Kemudian pada ditambah pada 7 kata ini, ya, ditambah pada 7 kata ini, ya. Ini ya, atau kita tulis ya, 1 2 3 4 5 6 7. Ya, jadi 5 tambah 7 itu ini dibaca kasroh, ya. Kalau yang pada al ini insyaallah mudah, ya. Insyaallah mudah. Namun yang paling banyak muncul tentu yang 3 ini, ya. Yang paling banyak muncul yang 3 ini. Ya, seperti itu. Insyaallah dipahami, ya. Mudah-mudahan dipahami maksudnya. Ya, jadi kaidah yang perlu diingat sebenarnya yang ini, ya, karena ini yang paling sering muncul, ya. Ini yang paling sering muncul. Ya, adapun dan yang ini yang lam ta'rif, ya. Yang tadi yang dibaca kasroh pada huruf ketiganya dhammah, kemudian tadi yang kasroh ini, ya, yang dibaca kasroh pada isim ini jarang muncul, ya, jarang muncul, ataupun terkadang kita jarang memulai di hamzah wasal tersebut. Jadi di wasal biasanya, ya. Jadi biasanya di wasal. Jadi cukup hafalkan yang 3 ini. Insyaallah itu sudah cukup sangat membantu bagi kita yang baru belajar. Baik, itu ya. Jadi di sini kesimpulannya hamzah wasal di sini dibaca dengan kasroh, ya, karena huruf ketiganya kasroh. Kita cari lagi ada tidak yang ada hamzah wasalnya. Ini misalnya, ya. Perhatikan kata ini. Bagaimana cara bacanya? Ya, kita lihat huruf ketiganya, dhammah. Berarti ini bacanya dengan ud'u. Kalau mulai dari sini, ya. Misalnya kita waqaf, ya. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Nah, jadi ketika mulainya ud'u, ya, bukan wid'u, bukan jadi id'u karena tadi bacanya awid'u. Berarti id'u. Enggak. Ya, kita lihat ini dhammah, berarti bacanya dengan dhammah. Ud'u. Itu, ya. Insyaallah mudah. Kemudian apa lagi? Ada lagi contohnya? Enggak ada lagi, ya. Nanti di setelah-setelahnya insyaallah banyak. Kemudian juga yang perlu diperhatikan di Mushaf Madinah, ya, yang perlu diperhatikan di Mushaf Madinah terkait dengan hamzah yang bersandingan dengan lam, ya, hamzah yang bersandingan dengan lam. Perhatikan contoh yang ini. Mana contohnya? Nah, ini. Perhatikan hamzah yang bersandingan dengan lam ini, ya. Pada kata yang ini, kita lihat saja. Ini kita hapus dulu, ya. Nah, perhatikan hamzah yang ini, ya, kata yang ini atau huruf yang di bold itu dengan yang sebentar, ini, ya. Apa bedanya? Karena ini ada beda penulisan dengan Mushaf Indonesia, ya. Pertama perlu diperhatikan jika hamzahnya terletak di atas alifnya, ini kan di atas alifnya, ini alifnya, kemudian ini di atas alifnya, maka hamzah dia tidak dibaca panjang, ya. Wa ma fil ard, a-nya tidak dibaca panjang. Tapi kalau hamzahnya terletak ini di antara, ya, kita katakan di antara, ya, di antara lam dan juga alifnya, ya, maka a di sini atau hamzah di sini dibaca dengan panjang, ya. Thumma dammarnal akharin. Bukan akharin tapi akharin karena dia terletak di antara, begitu, ya. Beda dengan yang tadi, ya. Kalau tadi di atas ini begini, kalau ini di antara, begitu. Ini kalau di Mushaf Indonesia kalau tidak salah diberikan alif berdiri, begitu, ya, atau fathah berdiri kalau tidak salah. Nah, kalau di Mushaf Madinah tandanya seperti ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya, jadi jangan sampai salah. Baik, cukup insyaallah, ya, pembahasan terkait dengan hamzah wasal atau mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Ya, kalau pelajaran intinya tadi, yang intinya tadi sudah kita bahas di awal, ya. Ini yang tambahan-tambahannya saja. Baik, cukup, ya. Kita lanjut. Sekarang masuk ke pelajaran yang ketiga terkait dengan mengenal lafaz Allah, ya, lafaz jalalah Allah. Bagaimana kaidah membaca lafaz jalalah Allah, ya? Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan cara membacanya, pertama kita breakdown terlebih dahulu, ya, huruf-huruf apa saja yang terkandung pada lafaz jalalah Allah, ya. Jadi kan kita lihat seperti ini, kan. Ini kalau kita
pisahkan, ya, apa saja huruf-hurufnya, ya. Pertama, ya, yaitu hamzah, ya, hamzah wasol di sini, dalam hal ini hamzah wasol. Kalau di mushaf Madinah kan enaknya sudah ada begininya, berarti sudah jelas itu hamzah bukan alif, ya, nggak mungkin ketukar, ya. Pertama hamzah, ya. Kemudian yang kedua lam, ya, yang kedua lam. Kemudian ada lam lagi, ya. Baru setelah itu alif. Setelah itu alif. Ini, ya. Baru setelah itu ha, ya, atau al-ha. Nah, ini kalau kita pisahkan, ya, huruf-hurufnya, ya. Kalau kita bisa pisahkan huruf-hurufnya. Kenapa harus dipisahkan terlebih dahulu? Ya. Karena supaya kita paham, ya, cara membacanya tidak sampai keliru. Ya, tidak sampai keliru. Bahwasanya ketika kita mengucapkan lafadz Allah, itu terdapat huruf-huruf yang kita ucapkan, yaitu hamzah, lam, mad, ya, alif, dan juga ha. Ya. Karena seringkali kita jumpai di antara kesalahan dalam mengucapkan lafadz Allah adalah mengucapkannya seperti huruf waw, ya. Allah, au, ini kan waw, au sudah monyong bibirnya, au. Nah, ini kan berarti dia menggunakan huruf waw. Huruf wawnya di mana? Ya. Kan tidak ada huruf wawnya. Nah, sehingga keliru. Lalu bagaimana harusnya? Harusnya dengan lam, ya. Lam, dan kita sudah bahas terkait huruf lam, yaitu tempatnya di sisi lidah, ya. Sisi lidah bagian depan sampai ke ujung. Allah. Jadi bacanya gimana? Allah. Itu, ya. Allah. Nah, begitu. Ya, secara zahirnya begitu dengan lam. Nah, namun pada pembahasan lafadz Allah ini ternyata ada dua cara membaca. Ya, ada dua cara membaca. Yang pertama, lafadz Allah yang dibaca dengan tafkhim atau tebal. Kemudian yang kedua, lafadz Allah yang dibaca dengan tarkik atau tipis. Ya. Apanya yang dibaca tafkhim dan apanya yang dibaca tarkik? Nah, yang dibaca tafkhim dan tarkik itu adalah lamnya, ya, lamnya. Sehingga kita masuk kepada pembahasan sebenarnya lam yang dibaca tarkik dan lam yang dibaca tafkhim atau tebal. Kalau lam yang dibaca tarkik kan mudah, ya, la, li, lu, begitu, ya, la, kan mudah. Kalau lam yang dibaca tebal bagaimana? Ya, tinggal dinaikkan saja pangkal lidahnya, makhrajnya sama, ya, di sisi lidah sampai ke ujung lidah. Kemudian ditambahkan karena akan menebalkan, ya, sebagaimana kaidah dari tafkhim atau huruf isti'la, yaitu dengan menegangkan pangkal lidah, ya, dinaikkan pangkal lidahnya, sehingga yang asalnya dibaca la jadi lo, ya, la, lo. Nah, itu namanya lam tafkhim, lam yang dibaca tebal, ya. Nah, kemudian kapan lam tersebut dibaca tebal? Ya, pertama dia hanya pada lafadz Allah saja, ya. Pada riwayat Hafs, lam yang dibaca tebal itu hanya pada lafadz Allah, ya. Pada lafadz Allah yang bagaimana? Yang pertama adalah yang sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, ya. Sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Jadi bagaimana? Contoh misalnya huwallah, ya, sebelumnya fathah. Kemudian yang dhammah ayatullah, tu, nah, sebelumnya dhammah ayatullah, lo, la, lo. Nah, dalamnya dibaca tebal asalnya la jadi lo, Allah, Rasulullah, lullah, lo. Itu, ya, bukan lo. Ini enggak ada tafhimnya kalau lo. Ya. Jadi jangan sampai keliru membacanya dengan huruf waw, karena ini yang biasa terjadi kekeliruannya, ya. Ayatu apa misalnya huwallah, ya. Harusnya huwallah, lo, bukan huwallah, Allah. Nah, jadi dengan bibir, ya. Ini dengan waw berarti, ya, keliru, ya.
Jadi bahkan bisa jadi berubah maknanya ya. Kalau berubah jadi waw kan berubah maknanya ya. Jadi apa misalnya? Jadi begini kan? Jadi kalau di breakdown jadi begini. Jadi aulah begitu ya. Jadi waw. Ini kan jadi bisa berubah maknanya ya. Bisa jadi berubah. Bisa jadi berubah maknanya. Makanya hati-hati ya, jangan sampai mengucapkan lam sukun menjadi lam tafhim jadi waw begitu ya. Jadi waw itu di antara kesalahannya ya, di antara kesalahannya. Itu ya. Jadi pembahasannya ini pada lamnya ya, pada lamnya, lam yang dibaca dengan tafhim ya, yaitu lam yang ini ya, yang ini. Ini kan lam yang pertama sukun, yang kedua berharokat begitu ya, sehingga dia diidghamkan ke lam yang kedua. Ya. La jadi Allah begitu. Adapun yang dibaca kasrah ini mudah ya, yang dibaca kasrah maka ya sebagaimana kita biasa mengucapkan lam biasa ya, yaitu ketika terjadi ketika sebelumnya yang berharokat kasrah ya. Alhamdulillah, lillah, la mudah kan? Billah, la mudah. Biiznillah, biiznillah, la mudah ya. Itu lebih mudah insyaallah. Tadi yang sering keliru adalah yang dibaca dengan tafhim ya, seringkali harusnya dengan lam tafhim malah dengan huruf yang lain. Ya dengan waw biasanya ya, dengan waw kebanyakannya. Allah, Allah. Nah, ini keliru ya. Dan ini hanya terjadi pada lafaz Allah saja ya. Terjadi hanya pada lafaz Allah saja yang lam dibaca tebal, adapun pada tempat yang lain tidak ada. Ya, pada riwayat Hafs tidak ada, kecuali pada riwayat yang lain baru ada. Ya, seperti misalnya di riwayat Warsh ada lam yang dibaca dengan tafhim atau taglidz. Ya, misalnya pada kata as-shalah, ya, harusnya as-shalah dibaca dengan as-shalah. Tapi pada riwayat yang Al-Qur'an kita baca ini tidak ada. Ya. Kita baca catatannya. Pada setiap lafaz Allah terdapat mad. Nah, ini juga ya. Ini juga yang perlu diperhatikan ya. Yang harus dibaca panjang 2 harokat pada saat tafhim maupun tarkik. Ya. Pada saat tafhim ataupun tarkik. Kalau kita lihat di mushaf Indonesia ya. Di mushaf Indonesia itu ada fathah berdirinya ya. Fathah ini diganti dengan fathah berdiri begini. Fathah berdiri ini dari mana? Dari yang tadi. Ini kan ada madnya ya. Ini kan ada madnya. Kan asalnya begini ya, kita tulis ulang. Lam, kemudian mad, kemudian ha. Nah, madnya ini dipindahkan ke atas. Jadi berdiri begitu kan. Nah, kalau di mushaf Madinah ya, atau yang mengikuti mushaf Madinah itu tidak ada madnya ya. Tidak ada tulisan madnya. Ya, tidak ada tampak tulisan madnya ya, sebagaimana ini ya. Tidak ada tulisan madnya, tapi tetap dibaca panjang. Ya, tapi tetap dibaca panjang. Ya, walaupun tidak ada alif berdirinya begitu ya, atau fathah berdirinya ya, ataupun tidak ada ya yang tadi ya, ada seperti ininya, tidak ada tanda alifnya, maka dia tetap dibaca panjang. Ya, jadi jangan bacanya Allah, Allah. Ya, tapi Allah minimal 2 harokat. Ya, minimal dibaca 2 harokat. Ya, dimana dibaca 2 harokat. Kenapa tidak ada tanda alifnya kalau di mushaf Madinah? Allah alam diantaranya adalah dikarenakan orang-orang Arab ya itu sudah terbiasa ya, sudah terbiasa ketika melihat lafaz seperti ini, ya ini lafaz jalalah Allah begitu, dan sudah biasa mengucapkan, sudah terbiasa mengucapkannya ya Allah begitu ya, tidak perlu dikasih tahu ada panjangnya pun memang akan dibaca panjang begitu. Allah alam ya, seperti itu yang saya ketahui ya. Di Indonesia ya karena masih banyak baca salah ya, baca nama Robnya sendiri saja salah ya, maka diberikan tanda ya supaya tidak salah alif berdiri Allah begitu. Dan ini pun menunjukkan jangan sampai kita ketika membaca lafaz Allah baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam zikir-zikir kita ya, zikir setelah sholat ataupun zikir-zikir yang lainnya, jangan sampai membaca lafaz ketika menyebutkan lafaz Allah, jangan sampai membacanya dengan pendek. Contoh misalnya Subhanallah, Subhanallah. Ini kan tidak ada madnya. Harusnya dipanjangkan sedikit. Subhanallah, Subhanallah. Bukan Subhanallah, Subhanallah, Allah, Allah.
Mana huruf madnya? Kan nggak ada. Harusnya dia ada madnya, ya. Minimal 2 harokat. Mau dipanjangkan lebih dari 2 harokat boleh, ya. Subhanallah. Ya boleh-boleh saja silahkan. Apalagi kalau konteksnya bukan Al-Quran, ya boleh dibaca sampai lebih dari 6 harokat juga boleh-boleh saja kalau nafasnya kuat. Kalau konteksnya Al-Quran, boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Apa misalnya? Huwallah, 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 huwallah. Nah, boleh dibaca 2, boleh dibaca 6, ya. Tapi kalau konteksnya adzan misalnya, la ilaha illallah, misalnya baca lebih dari 6 harakat boleh-boleh saja, ya, karena tidak ada ketentuan, bukan Al-Quran. Itu, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai membacanya secara pendek. Itu dipanjangkan minimal 2 harakat, panjangkan sedikit, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dipanjangkan sedikit, ya. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan. Jadi cara bacanya sama saja, ya. Hanya tadi sisi penulisannya saja antara Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia itu berbeda, ya. Baik, masih ada waktu, kita lanjut. Insyaallah ini jelas ya dan mudah insyaallah. Baik, kita lanjutkan sekarang pelajaran yang keempat terkait dengan mad dan juga tasydid. Ya, ini insyaallah mudah ya. Ini mudah saja sebenarnya. Bacaan mad yang bertemu dengan huruf bertasydid, maka cara membacanya adalah dengan dipanjangkan sepanjang 6 harokat, ya. Jadi kalau ada mad bertemu dengan tasydid, maka dipanjangkan 6 harokat. Madda. Kalau misalnya nggak ada tasydidnya, mada. Jadi kalau ada tasydidnya jadi madda. Dada, dada. Nah, jadi panjang 6 harokat, ya. Dan sebenarnya mudah, ya. Sebenarnya mudah karena sudah diberikan tanda dalam mushaf, ya, yaitu tanda mad, ya. Atau mungkin yang biasa kita sebut dengan tanda bendera, ya. Tanda bendera atau tanda alis lah, ya, alis begitu. Kita lihat catatannya dulu, ya. Lafaz di atas dibaca 6 harokat sebagai latihan untuk mad lazim kalim mustaqal. Insyaallah ini mad lazim kalim mustaqal kita bahas di pembahasan mad, ya. Pada lafaz di atas huruf mim bertasydid dan nun bertasydid setelah mad, maka harus diperhatikan bacaan gunnahnya, ya. Jadi kalau yang ketemunya dengan mim atau ketemunya dengan nun, maka harus diperhatikan gunnahnya, ya. Kalau tadi kan yang selain mim dan nun kita bacanya biasa da. Kalau nun nama, jangan buru-buru, jangan nama, mana, panjangkan dulu gunnahnya, mana. Itu. Kenapa harus dipanjangkan? Karena dia bertasydid, ya. Dan kita sudah jelaskan nun dan mim yang bertasydid ini masuk ke kadar tingkatan gunnah yang akmal matakun, yang paling sempurna, sehingga harus agak panjang gunnahnya atau dipanjangkan gunnahnya. Seperti itu, ya. Jadi diperhatikan jika nun atau mim maka harus ditahan terlebih dahulu gunnahnya, ya. Ya, dan tandanya sudah ada, ya. Ini kenapa tidak ada tandanya? Ya ini sebagai pembelajaran saja, ya, sebagai pembelajaran, ya. Aslinya kalau dalam Al-Qur'an sudah ada tandanya seperti ini, ya, sudah ada tandanya. Kita katakan ini namanya tanda mad, ya. Yang lebih tepat namanya adalah nama dari tanda tersebut adalah tanda mad, bukan alif, bukan tanda bendera, bukan juga alis apalagi. Itu ya untuk mempermudah boleh-boleh saja sih, ya. Alis ya mungkin ya karena memang mirip dengan alis begitu, ya. Atau bendera ya Allah alam, ya, bendera mungkin begini maksudnya. Mungkin, ya, Allah alam. Tapi yang tepat adalah tanda mad. Kenapa disebut dengan tanda mad? Karena memang diambil dari kata mad, ya. Tanda ini diambil oleh Al-Khalil bin Al-Faraidi, Ahmad Al-Faraidi, ini diambil dari kata mad, ya, dari kata mad. Jadi asalnya tulisan mad seperti ini. Mad, ya, mad. Namun bagian bawahnya ini dihilangkan, ya. Bagian kaki-kakinya dihilangkan. Nah, ininya dihilangkan sehingga yang tersisa adalah huruf yang atasnya saja begini. Dimodifikasi akhirnya seperti itu, ya. Asalnya ini adalah kata dari dal, ya. Mim begini dan juga
Dallah begitu ya. Kurang lebihnya begitu. Nah, makanya disebutnya dengan tanda mad. Nah, itu yang lebih tepat. Nah, itu yang lebih tepat. Allahu alam. Baik. Jam berapa sekarang? Lanjut terus ya. Ini karena kita sudah lumayan tertinggal materinya. Mudah-mudahan ini sampai huruf muqatta'ah ya. Karena kita sekarang latihannya latihan huruf muqatta'ah. Ya. Baik, kita masuk ke pelajaran yang kelima, yaitu terkait dengan cara membaca huruf yang tidak berharokat di awal surat. Yang tidak berharokat di awal surat. Ya. Atau biasa kita sebut dengan huruf muqatta'ah. Ya. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah yaitu huruf yang ada di sebagian awal surat yang tidak berharokat, seperti alif lam mim yang umum ya, dan yang lainnya. Seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana cara membaca huruf muqatta'ah? Kita katakan sekarang huruf muqatta'ah ya secara istilah. Bagaimana cara membaca huruf muqatta'ah atau huruf yang berada di awal surat yang tidak berharokat tersebut? Maka cara membacanya adalah dengan membaca nama hurufnya. Itu ya. Membaca nama hurufnya. Contoh misalnya. Ini huruf apa? Ja, ji, ju. Oh, bukan. Itu ja, ji, ju itu ketika sudah berharokat. Ya. Ketika sudah berharokat. Namanya adalah jim. Begitu ya. Namanya adalah jim. Ya, kalau kita tulis berarti begini. Jim. Atau kalau ditulis dengan Arab berarti begini ya. Jim. Gitu. Atau misalnya huruf lam. Huruf lam. Ini lam, la, li, lu itu ketika berharokat. Ketika dia namanya, nama hurufnya apa? Nama hurufnya ya lam, ya. Nama hurufnya lam, lam gitu ya. Atau kalau ditulis berarti jadi lam begitu ya, panjang, lam. Begitupun yang lainnya, ya. Nah, huruf-huruf ini dibaca dengan nama hurufnya, ya, sesuai dengan nama hurufnya. Contoh misalnya, ini kan alif, nah maka dibaca dengan alif. Kemudian yang kedua lam, maka dibaca dengan lam, lam begitu ya. Kemudian yang ketiga mim, maka dibaca dengan mim sesuai dengan nama hurufnya. Jadi kalau digabungkan alif, lam, mim. Begitu. Ya, contoh misalnya yang lain. To sin mim, ya. Ini dibaca to panjang kan begini. Kemudian ini dibaca sin karena nama hurufnya sin kan. Kemudian dibaca mim, to sin mim. Ah, mudahnya begitu. Ya, mudahnya begitu. Jadi dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Namun memang perlu diperhatikan bahwasanya ketika kita gabungkan antar nama-nama huruf tersebut, ya, maka akan ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Ya, akan ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Dan ini yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya karena kita belum masuk ke hukum-hukum ya, hukum nun sukun, hukum mim sukun, hukum mad, ya. Dan yang lainnya, dan hukum idgham dan yang lainnya ini akan kita bahas setelahnya. Maka sebenarnya pada pelajaran kedua ini ya, tujuan utamanya adalah untuk supaya kita mengenal cara bacanya ya. Tujuannya adalah supaya kita mengenal atau tahu cara bacanya berdasarkan hasil talaki ya, atau berdasarkan hasil mendengar dari apa yang dicontohkan ya. Adapun sebabnya kenapa dia dibaca panjang, kenapa dia dibaca idgham, kenapa dia dibaca idhar, kenapa dia harus ditahan gunnahnya. Ini nanti kita akan ketemu sebab-sebabnya di pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya, di pembahasan-pembahasan. Contoh misalnya, Misalnya ini, kita mau baca alif lam mim shad, ya. Kita mau baca alif lam mim shad. Kenapa lam di sini dibaca panjang? Ya, alif lam. Ya karena ada mad ini ya, bertemu dengan sukun. Ya, ada mad bertemu dengan sukun. Dan ini nanti masuk kepada mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, mad lazim harfi mukhaffaf, dan ini nanti akan ada pembahasannya sendiri. Ya. Begitupun ini. Ya, kenapa lam? Kenapa di sini jadi ada tasdidnya? Harus ditahan dulu. Alif lam mim lam. Nah, kenapa harus ditahan dulu sehingga ada tasdidnya di sini? Karena ada pertemuan. Ya, ada idgham di sini antara
mim sukun dan juga mim yang berharokat. Di sini jadi idgham mithlain, ya, atau idgham mutamathilain. Ya, dan dia harus ditahan gunnahnya. Seperti itu. Ya, ini sebab-sebabnya nanti akan kita ketahui di pelajaran-pelajaran setelahnya. Adapun di pelajaran kali ini ya cukup mengikuti saja apa yang dicontohkan, ya. Cukup mengikuti apa yang dicontohkan. Seperti itu. Ya. Jadi kita tidak bahas sebabnya, kenapa ini panjang, kenapa ini idgham, kenapa ini idhar, kenapa ini begini. Nah, itu tidak kita bahas karena akan dibahas di pelajaran-pelajaran setelahnya. Baik, jadi kita cukup contohkan saja bagaimana cara membacanya, ya. Kita contohkan bagaimana cara membacanya. Baik. Kita mulai dari yang pertama, ya. Kita mulai dari yang pertama. Kita contohkan, sudah. Alif lam mim. Boleh diikuti masing-masing, ya. Silakan ikuti masing-masing tanpa perlu membuka mic. Kita ulang sekali lagi. Alif, sekaligus ini mencontohkannya supaya nanti pada praktek di malam hari ini kita praktek huruf muqatta'ah, ya. Nanti langsung praktek dengan ketika di kelas kecilnya, ya. Sekali lagi. Alif lam mim. Ya, ini ada di surat-surat ini, ya, sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, alif lam mim sad. Huruf sad kok ada qalqalahnya? Huruf sad kan bukan huruf qalqalah. Bukan yang membuat jadi qalqalah itu bukan huruf sadnya, ya. Karena huruf so itu, so seisu itu namanya adalah sad. Ada dalnya di ujungnya, ya. Ada dalnya di ujung. Nah, ini yang membuat huruf itu jadi ada seperti ada qalqalahnya, bukan sadnya, bukan so aslinya, ya, tapi dalnya sad. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, alif lam ra. Cukup 2 harokat, ya, karena ra di sini baca 2 harokat. Kemudian yang ke 1 2 3 4, alif lam mim ra. Sama, ya, dengan yang sebelumnya, hanya ditambahkan mim saja, ya. Nah, kemudian perhatikan di 1 2 3 4 yang ini, ya, perhatikan pada kata alif, hati-hati jangan ada yang dipanjangkan, ya. Ini sering kali saya temui kesalahan dari membaca kata alif, ya. Sering kali dibaca hamzahnya dipanjangkan. Alif lam alif. Hamzahnya jadi panjang. Padahal kan di sini nggak ada yang panjang, ya. Hamzahnya 1 harokat, lamnya 1 harokat, fa-nya 1 harokat. Alif, bukan alif lam alif, tapi alif lam. Nah, itu, ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian lanjut yang berikutnya, mana tadi sampai, ini, ya, yang ke pada surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Ya, di sini ada ikhfanya, ya. Ayo. Nah, ditebalkan. Ayo. Itu, ya. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya di pelajaran ikhfa tentunya, atau nun sukun. Lanjut, atau sekali lagi. Kaf ha ya ain sad. Lanjut di surat Toha. Toha. Udah, ya. Kalau di mushaf Indonesia yang 2 harokat itu dikasih tanda alif berdiri, ya. Yang 2 harokat itu dikasih tanda alif berdiri. Kalau di mushaf Madinah tidak. Kemudian yang berikutnya, tosim mim. Udah, insyaallah, ya. Jadi hati-hati nggak dibaca nunnya, ya. Nggak dibaca nunnya, langsung idgham ke mim. Tosim, bukan tosin mim. Kalau satu-satu ya to sin mim, tapi ada nun sukun ketemu mim, dia itu, ya. Lanjut. Tosin yasin sod. Ingat, ya, yang qalqalah adalah huruf dalnya. Kemudian terus hamim
Ain sin qaf. Sekali lagi ya. Ini yang sulit-sulit kita ulang 2 kali ya. Ingat bukan ain, bukan ain, ainnya dulu. Karena ini yang panjang itu ain dengan ya-nya ya. Belum ke nun ya. Ain sin qaf. Ya, si-nya dulu panjang, bukan sin baru nun sukun ketemu qaf ikfa. Lanjut. Qaf. Mudah ya. Nun. Mudah insyaallah ya. Suaranya putus-putus. Ya, jadi di Zoom itu terkadang gunnah itu dianggap sebagai noise ya, dianggap sebagai noise. Makanya ketika ada gunnahnya, ya ada dengungnya itu hilang suaranya. Biasanya begitu, ya, biasanya begitu. Entah dari mic saya, entah biasanya dari mic-nya, mungkinnya dari mikrofonnya biasanya. Jadi tapi entah dari settingan Zoom-nya begitu kadang ya. Jadi suara noise itu suara gunnah itu dianggap noise, jadi dihilangkan begitu. Jadi ketika tadi diucapkan misalnya mim, nah, pas semnya dia hilang tahu sudah di ujung begitu ya. Itu dari Zoom-nya ya, dari Zoom-nya. Walah, mungkin bisa disetting ya, tapi belum saya coba. Ya, seperti itu ya. Berarti yang tadi hilang-hilang suaranya itu gunnahnya ya, itu gunnahnya. Gunnah yang dipanjangkan. Baik, cukup ya saya kira. Hal-hal yang dan diusahakan sebisa mungkin jangan lihat cara bacanya ya. Jangan lihat cara bacanya, lihat lafadznya. Ya, tapi kalau sulit ya nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah tahu cara bacanya yang benarnya, ya baru biasakan jangan lihat cara bacanya, karena ketika kita baca Quran kan nggak ada cara bacanya ya, langsung hurufnya begitu, sehingga harus dibiasakan ya, harus dibiasakan seperti itu. Atau ya coba jangan dilihat begitu ya, lihat lafadznya saja begini ya, nanti kalau ada lupa-lupa baru dilihat cara bacanya begitu ya. Allah alam. Baik. Selanjutnya ini mengenai wakaf, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya ya, sekaligus masuk ke materi inti dari buku ini ya, di kelas tajwid dan seterusnya insya Allah ta'ala. Apalagi yang dibahas cukup saya kira ya, cukup lah. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilanjut ke latihan dari huruf muqatta'ah. Ini ain boleh dibaca 4 atau 6 harokat ya. Karena ain yang ini ya, yang ain boleh dibaca 4 atau 6. Tapi kan dia beda-beda sedikit ya. Yang penting baca panjang saja dulu. Terkadang jangan fokus ke panjangnya ya. Terkadang masih tercampur dengan nun begitu. Itu yang perlu fokusnya. Untuk ketepatan dan benarnya bacaan sebaiknya belajar langsung dengan guru atau bertalak ya, itu ya. Susah kita baca teorinya begini, gimana kita mau praktekkan? Ya, ini kan bukan ilmu teori, ilmu praktek ya. Sehingga harus ada yang mengkoreksi, harus ada yang mengevaluasi, harus dua arah begitulah. Ini diantara kenapa Al-Quran itu harus diambil dengan kepada guru ya, kepada guru. Bukan belajar otodidak. Bacaannya ya, teorinya boleh-boleh saja belajar otodidak, tapi kan teori itu kan untuk praktek. Ketika salah memahami teori ya prakteknya juga bisa salah. Ya, makanya harus dengan bimbingan guru supaya tidak keliru. Baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita buat grupnya sebentar ya. Ikhwan ada nggak ya? Ikhwan seperti nggak ada ikhwannya. Ikhwan semua ya, nggak apa-apa. 11 materinya sudah di-share ya, materinya sudah di-share tadi apa yang mau dibacanya, intinya huruf muqatta'ah. Sekarang kita buat grupnya dulu.
Ya, kita buat saja ikhwan ya. Atau ada yang masuk. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في رواية عند البخاري والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه